Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-37. Saya akan membacakannya. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, dan seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Godly Family yang terkasih, melalui firman Tuhan yang kita baca bersama, kita melihat bahwa orang Yahudi percaya bahwa kerajaan Allah dimulai ketika Mesias memerintah dan melepaskan Israel dari tangan musuh. Itu sebabnya orang Yahudi sangat mendambakan kedatangan Sang Mesias. Melalui jawaban Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi soal datangnya kerajaan Allah, kita tahu bahwa ada perbedaan persepsi di kalangan orang Yahudi mengenai kerajaan Allah. Mereka berpikir bahwa kerajaan Allah itu adalah pemerintahan politik dan militer seperti pada era kejayaan Raja Daud. Itu sebabnya mereka berpikir bahwa anak Daud adalah seorang raja yang dikenali dengan tanda-tanda lahiriah. Kalau kita membaca secara utuh satu perikop dari ayat 20 sampai ayat yang ke-37, maka kita akan belajar bahwa manusia tidak dapat mengenali kedatangan kerajaan Allah, terutama karena manusia sudah memiliki pemikiran sendiri tentang raja atau kerajaan Allah. Padahal pemikiran sendiri itu tidak sesuai dengan firman Allah. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus tidak memenuhi harapan mereka, ia ditolak dan disalibkan. Orang Farisi tidak dapat melihat kerajaan Allah itu di dalam diri Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan meskipun ia selalu memberitakan kerajaan Allah, keinginan yang terlalu besar untuk melihat kedatangan Tuhan Yesus kembali bisa membuat murid-murid juga mengejar Mesias-Mesias palsu yang diberitakan dan muncul di mana-mana. Dan hal ini bisa menyesatkan. Tetapi tidak peduli pada kedatangan Tuhan Yesus bukan sikap yang tepat juga.
Terlalu sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari juga dapat memadamkan pengharapan dan kerinduan kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Akibatnya, kedatangan Kristus yang kedua kali bisa begitu mengejutkan. Di samping itu bisa membuat orang tidak berjaga-jaga. Tuhan Yesus berulang kali mendorong murid-muridnya untuk setia dan tekun sampai ia datang kembali. Dan sampai saat ini pun kedatangan kerajaan Allah juga masih menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan, bahkan diramalkan. Namun kiranya bukan hanya dibicarakan saja, tetapi marilah kita juga memusatkan perhatian dan karya kita agar kita kedapatan setia melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid-murid Tuhan. Maka seharusnya kita bukan yang mengejar-ngejar orang-orang yang mengakui dirinya sebagai Mesias, tetapi justru kitalah yang seharusnya membawa orang-orang untuk datang dan beriman kepada Tuhan Yesus Sang Mesias sejati. Karena ketika hari itu tiba, tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bertobat. Maka jangan tunda, mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk memberitakan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita dan juga di dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Tolonglah kami untuk senantiasa memusatkan perhatian kami untuk melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, yaitu menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid Tuhan. Berikanlah kami keberanian untuk memberitakan kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam pekerjaan kami dan juga di dalam pelayanan kami, sehingga kami dapat membawa jiwa-jiwa untuk datang dan beriman kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.